Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Direktur Utama PT Taspen Persero, Bapak Roni Hanitio Aprianto beserta rombongan. Selamat siang, Bapak. Yang terhormat rekan-rekan media yang hadir pada siang hari ini, yang selalu membersamai kami dalam upaya menekan hukum tindak pidana korupsi. Puji serta syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala rahmat dan nikmat-Nya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat hadir di sini, dapat bersilaturahmi dalam rangka serah terima barang rampasan negara dari KPK kepada PT Taspen Persero. Serah terima ini dilakukan dari perkara atas nama terdakwa Ekiawan Heri Primaryanto yang telah memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah perkaranya. Berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, amar putusannya antara lain sebagai berikut: menetapkan barang bukti berupa nomor 1086 berupa unit penyertaan reksadana Insight Tunas Bangsa Balanced Fund 2 atau INEC Jitu dengan jumlah unit 996.694.959,59 unit. Putusannya dirampas untuk negara CQ Taspen Persero dan turut diperhitungkan sebagai pemulihan kerugian keuangan negara. Terhadap putusan akuo, jaksa telah melakukan eksekusi dengan cara melakukan penjualan kembali atau redemption untuk mendapatkan net asset value atau nilai aktiva bersih sejak tanggal 2 Heri Primaryanto bersama-sama dengan Antonius NS Kosasih dalam melakukan investasi pada reksadana INEC Jitu. Jadi ini reksadananya itu disingkat INEC Jitu gitu ya. Jadi rekan-rekan, kalau tadi nama lengkapnya reksadana Insight Tunas Bangsa Balance Fund 2. Jadi kalau INEC Jitu atau itu sama saja. Telah mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PT Taspen Persero sejumlah 1 triliun. Jadi ini adalah putusan dari persidangan ya, putusan majelis hakim seperti itu. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI nomor 14 LHP 21/04/2025 tanggal 22 April tahun 2025. Jadi perhitungan ini terbit, ya, jadi selama kami melaksanakan penyidikan, kemudian kami meminta BPK untuk menghitung kerugian keuangan negaranya. Nah, dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara diperoleh bahwa keuntungannya atau kerugian keuangan negaranya yang diderita oleh PT Taspen adalah sejumlah 1 triliun. Setelah dilakukan serangkaian proses pemulihan aset oleh KPK dari perkara Taspen ini, hari ini KPK akan melakukan penyerahan kepada PT Taspen Persero. Jadi karena putusannya tadi dirampas untuk negara, CQ PT Taspen, maka kemudian setelah inkrah perkaranya, barang bukti ini ya kemudian diserahkan kembali kepada PT Taspen sesuai dengan amar putusan. Nah, mungkin rekan-rekan media bertanya, kenapa sampai harus dihadirkan gitu ya uangnya di sini gitu. Bisa saja kan kami langsung datang ke
Pak Dirut, gitu ya, Pak Roni untuk menyerahkan. Ini biar kelihatan takutnya kan, oh bener nggak sih ini diserahkan, jangan-jangan nggak diserahkan atau diserahkan sebagian gitu kan, seperti itu. Nah ini biar juga memberikan memperlihatkan kepada rekan-rekan dan juga masyarakat khususnya bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada PT Taspen. Karena perlu kita ketahui bahwa PT Taspen ini adalah mengelola dana-dana yang dikumpulkan dari para pegawai negeri, ya begitu ya Pak Roni, dan juga pensiunan, dana pensiunan. Nah seperti halnya, karena saya juga anak seorang pegawai negeri pensiunan Pak, dana Taspen ini menjadi sebuah hal yang diharapkan ketika orang tua saya waktu itu pensiun. Dana Taspen inilah yang kemudian menolong keberlanjutan dari kehidupan kami waktu itu, sehingga bisa digunakan untuk membuka usaha kembali dan lain-lain. Sehingga pada hari ini dengan dikembalikannya uang yang diduga atau hasil tindak pidana korupsi, dalam hal ini yang dilakukan oleh para terdakwa atau terpidana saat ini, kita ingin membuktikan bahwa support kita kepada saudara-saudara kita, para pensiunan, para pegawai negeri, bahwa uang bapak-bapak ibu sekalian hari ini yang pada saat itu dikorupsi oleh oknum, sekarang dikembalikan kepada PT Taspen. Dan tentunya kami berharap mudah-mudahan ini bisa dikelola dan bisa terus tumbuh berkembang dari uang yang ada yang kembalikan ini, dan kebermanfaatannya akan lebih dirasakan oleh saudara-saudara kita, para pegawai negeri, ASN, dan para pensiunan tentunya. Setelah dilakukan serangkaian proses pemulihan aset oleh KPK dari perkara Taspen, hari ini KPK akan melakukan penyerahan kepada PT Taspen Persero atas penjualan kembali aset yang sudah dirampas, yakni dalam bentuk uang sebesar 883 miliar 38.394.268 rupiah yang telah disetorkan atau ditransfer pada tanggal 20 November tahun 2025 ke rekening Giro THT Taspen pada BRI Cabang Veteran Jakarta. Sejumlah 6 unit efek yang telah dipindahkan tanggal 17 November 2025 ke rekening efek PT Taspen Persero. Jadi ada dua hal ya. Tadi uang sejumlah 883 miliar sekian, kemudian sejumlah 6 unit efek. Sementara uang di depan ini atau di belakang saya, ini karena tempat dan keamanan tidak bisa kita tampilkan seluruhnya. Jadi seharusnya ditampilkan 883 miliar sekian, tapi yang kita tampilkan adalah sekitar 300 miliar. KPK memandang bahwa korupsi pada dana pensiun adalah salah satu kejahatan yang paling miris, karena korbannya adalah kelompok masyarakat yang telah mengabdi puluhan tahun kepada negara, ASN. Jadi ASN telah memberikan kemampuannya, hidupnya ya untuk melayani masyarakat, melayani negara. Tapi kemudian uang yang seharusnya diterima oleh saudara-saudara kita kemudian dikorupsi. Seperti itu. Yang dengan uang pensiun itu akan menggantungkan keberlangsungan hidup di masa tuanya. Seperti tadi saya telah jelaskan bahwa tidak jauh-jauh saya ingin memberikan contoh ketika orang tua saya pensiun, dan orang tua saya bekerja di kecamatan yang nun jauh di sana di pedalaman, uang ini sangat berharga Pak Dirut, sehingga bisa digunakan untuk kembali menjadi modal usaha, dan ini sangat menolong. Nah ketika terjadi di korupsi ini tentu sangat miris, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengembalikan uang saudara-saudara kita tersebut. Dana Taspen bukan sekedar angka di laporan keuangan, tapi dana ini adalah tabungan hari tua jutaan ASN yang disisihkan puluhan tahun, lebih dari 4,8 juta ASN menggantungkan masa depannya pada pengelolaan Taspen. Jadi kami sangat berharap
pengelolaan ke depan bisa lebih transparan dan bisa juga menghasilkan berkembangnya atau ekonomi dan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi kepada rekan-rekan ASN. Artinya setiap rupiah yang dikorupsi sama halnya dengan merenggut penghidupan masa tua ASN se-Indonesia bersama keluarganya. Jika dikonversi nilai 1 triliun itu setara dengan membayar 400.000 gaji pokok ASN. Kira-kira seperti itu. Angka ini memperlihatkan betapa dahsyatnya dampak potensi kerusakan akibat korupsi di sektor ini. Sehingga pemulihan aset ini bukan hanya tentang keberhasilan diserah terimakannya aset dari KPK kepada PT Taspen, namun juga ini adalah merupakan ikhtiar bersama untuk menjaga para ASN, menjaga semangat para pejuang kita, para ASN yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga kepada negara tercinta kita ini. Bagaimana akan bisa melayani dengan tenang ketika tabungannya sendiri itu tidak jelas gitu, dikorupsi. Nah, dengan salah satu upaya kita mengembalikan hasil korupsi ini kepada PT Taspen, semoga saudara-saudara kita, para ASN dimanapun berada, di pelosok Indonesia yang terjauh sekalipun akan tetap bersemangat karena yakin bahwa masa depannya, yakin bahwa masa pensiunnya itu terjamin oleh PT Taspen. KPK juga berharap dari perkara ANS yang masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan ada penambahan nilai aset recovery. Jadi saat ini selain dari saudara Ekiawan, adalah saudara ANS yang saat ini masih mengajukan banding. Kalau saudara Ekiawan tadi kan langsung menerima sehingga sudah inkrah ya, putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, nanti dari perkara ini yang saudara NS tentunya masih bisa kita juga mendapatkan nilai aset recovery. Karena mungkin rekan-rekan bertanya-tanya, tadi kerugiannya 1 triliun, sekarang yang ada di sini 800 sekian miliar, masih ada kira-kira 100 sekian miliar lagi. Ya nanti ini akan kita tentunya konversikan dengan aset-aset yang dimiliki saudara ANS untuk menutupi jumlah 1 triliun kerugian keuangan negara yang diderita akibat korupsi dari para terdakwa dimaksud. Hal tersebut agar kerugian negara benar-benar dapat dipulihkan dari perkara Taspen ini. Selain itu pada saat ini KPK juga masih melakukan penyelidikan untuk tersangka korporasi yaitu PT IIM dalam kasus yang serupa. Karena kita juga mengkorporasikan ya PT IIM di perkara ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Deputi yang telah menyampaikan sambutannya dalam rangka penyerahan barang rampasan negara dari KPK kepada PT Taspen terkait dengan perkara pengelolaan dana investasi. Bapak Ibu dan rekan-rekan media yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama PT Taspen kepada Bapak Roni Hanitio Apiantro. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Pak Asep Guntur Rahayu, beserta jajaran teman-teman. Yang saya hormati rekan-rekan media yang telah hadir, serta para hadirin yang berbahagia dari Taspen. Saya perkenalkan juga Direktur Investasi Taspen yang baru sekarang, Pak Rifki. Ki, maju, berdiri. Nah, oke. Pertama-tama atas nama manajemen Taspen, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPK beserta seluruh aparat penegak hukum atas kerjasama, dedikasi dan sinergi yang telah terjalin hingga terwujudnya proses recovery atau pemulihan aset yang kita saksikan hari ini.
Momentum penting yang kita saksikan hari ini merupakan capaian strategis dalam memastikan penguatan pengelolaan aset negara, serta penguatan kepercayaan dan legitimasi institusi di masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga menyampaikan bahwa Taspen telah menerima penyerahan barang rampasan negara nomor BB 1086 berupa unit penyertaan reksadana Insight Tunas Bangsa Balance Fund 2 atau yang kita kenal di market dengan ticker INEX G2 dengan jumlah unit 996.694.950 unit atau bila ditranslate ke dalam rupiah jumlahnya adalah 883 miliar. Selain itu juga kami menerima dari KPK sekitar 6 efek, Pak Asep, izin, terdiri dari KIKE Bagaruda, obligasi Wika, PTPP. Itu ya, ada beberapa seri sehingga jumlahnya 6. Itu juga sangat membantu kami dalam melakukan recovery aset sehingga bisa sampai kembali kepada angka 1 triliun. Dalam proses hukum yang berjalan juga kami juga menantikan recovery aset dari 2 terdakwa. Mudah-mudahan aset ini bisa kami kelola dengan optimal, bisa balik ke angka 1 triliun dalam waktu yang tidak lama. Dan yang paling penting adalah langkah KPK kali ini memperkuat kepercayaan para peserta Taspen, yaitu para pensiunan dan seluruh ASN yang akan memasuki masa usia pensiun. Bahwa negara hadir dalam melakukan pemulihan aset Taspen yang telah dikorupsi oleh oknum-oknum. Dalam hal ini juga kami menekankan komitmen kami untuk memperkuat penerapan good corporate governance melalui peningkatan kualitas manajemen dalam hal investasi, penguatan sistem pengawasan internal, serta percepatan transformasi digital untuk mendukung keberlanjutan kesejahteraan untuk para peserta kami, yaitu para ASN. Setiap rupiah dana peserta adalah amanah besar yang kami kelola dengan prinsip kehati-hatian tertinggi. Sinergi antara Taspen dan KPK dalam pemulihan aset ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antar lembaga negara mampu menghasilkan dampak yang signifikan. Terima kasih sekali lagi KPK dalam hal ini kepada Pak Asep dan teman-teman. Kami juga meyakini bahwa kerjasama ini merupakan pilar penting dalam menjaga ketahanan institusi sekaligus memastikan bahwa aset negara dapat kembali memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat terutama kepada pensiunan ASN. Akhir kata kami menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada KPK atas kolaborasi yang baik dan dukungan yang penuh dalam proses pemulihan aset ini. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni Hanitio selaku Direktur Utama PT Taspen yang telah menyampaikan sambutannya dalam rangka serah terima barang rampasan senilai 883 miliar yang dalam hal ini kita tempatkan di depan rekan-rekan media bagian dari angka 883 miliar itu yaitu senilai 300 miliar rupiah. Selanjutnya kita ada penyerahan berita acara terkait dengan serah terima barang rampasan negara ini dari Bapak Asep Guntur Rahayu kepada Bapak Roni Hanitio. Kami undang untuk ke depan.
Pak tengah atas ya. Asep sama duitnya Pak, sekebok Pak. Sah ya teman-teman ya? Sah, oke. Berikutnya penyerahan plakat ya. Mundur lagi Pak, mundur Pak. Mas, mundur lagi Pak. Mundur. Oke. Peace. Bentar Pak, tahan Pak. Tahan Pak. Atas Pak. Atas Pak. Ah, udah. Enggak usah diangkat Pak. Sabar Bang Asep, Pak Roni, ini ujian. Bagian dari gitu Pak. Cukup ya teman-teman ya? Cukup. Oke, terima kasih. Pak, sak simbolis Pak, uangnya Pak. Pegang Pak. Baik, kami mengundang juga Bapak Leo selaku jaksa eksekusi untuk bergabung dalam sesi Foto bareng. diskusi tanya jawab dan juga Pak Rifki, monggo Bapak. Baik, teman-teman media, kita akan buka sesi tanya jawab. Jangan tanya perkara dulu, ya. Kita fokus ke kegiatan serah terima barang rampasan negara ini. Kita buka sesi pertama, silakan sebutkan nama, media, dan pertanyaannya untuk siapa. 1, 2, sisi kanan mungkin. Oke, silakan Pak. Oke, Pak, izin saya Nashwa dari Kumparan. Pak, mungkin ini tadi sudah di-mention juga kan, ini kan mungkin pertama kali juga ya sebanyak ini ya KPK menampilkan gitu ke publik. Pak, kalau mungkin boleh dijelasin Pak, mungkin ini prosesnya pengambilannya dari mana, pengamanannya segala macam gimana nih Pak terkait uang tunai ini? Proses pengambilan dan pengamanannya begitu ya, pengambilan uang tunai ini. Mbak siapa Mbak? Nashwa dari Kumparan ya. Oke, berikutnya. Selamat siang menuju sore, Bapak Andi dari Kata Data. Ada beberapa Mas siapa pertanyaan. Mas? Andi Andi, dari Kata oke. Data. Ada 2 atau 3 pertanyaan. Pertama, tadi kan selain uang ada 6 efek ya yang diberikan. Kalau boleh tahu itu efeknya bentuknya obligasi kah, surat utang kah atau apa? Boleh dirinci lagi sama nilainya tuh berapa ya Pak? Apakah dengan 6 efek itu bisa langsung 1 triliun atau perlu tadi dari recovery dua dakwakan lagi biar mencapai 1 triliun. Sama yang satu lagi, ini dana 883 miliar ini akan dimasukkan ke THT lagi atau ke dana pensiun lagi atau ke produk apa gitu Pak. Sama kedepannya bakal gimana strategi investasi yang akan dilakukan Taspen terhadap recovery ini. Makasih. Baik, terima kasih. Satu lagi, sesi 1, Mas Umam. Sebentar Mas. Mohon izin Pak Asep, Pak Dirut, izin saya dari RRI Pak Asep. Pak Dirut, Pak RRI. Jadi, jadi langsung aja Pak Dirut izin. Sebelumnya kan juga RRI juga sempat ada permasalahan soal uang Taspen ini ya Pak Dirut. Waktu itu ada 9 satker di RRI yang soal uang potongan ASN yang digelapkan. Tetapi kan itu hanya oknum dari RRI yang dipermasalahkan. Padahal ada beberapa tahun setoran yang tidak disetorkan tetapi tidak ada pengawasan dari Taspen itu sendiri. Maksudnya ini kan pengen seperti pengawasannya seperti apa gitu Pak Dirut nanti ke depannya. Apalagi ini kan baru hanya di pusat. Nanti di daerahnya juga seperti apa karena ada 9 satker di RRI yang bermasalah seperti ini Pak Dirut. Itu saja. Dan terus nanti sekarang kan dikembalikan lagi dari yang sebelumnya BPJS ke Taspen. Nah itu dari ASN di RRI itu sudah tidak mau lagi ke Taspen ujung-ujungnya sekarang. Nah itu membuat kepercayaan yang lagi seperti apa itu. Terima kasih Pak Dirut. Baik, terima kasih Mas Umam. Sesi 1, 3 penanya dulu ya. Mbak Najwa dari Kumparan terkait dengan proses pencairan dan pengamanannya. Kemudian Mas Andi dari Kata Data terkait dengan 6 unit
efek dan nanti ini akan di placement di mana begitu ya Mas Andi ya. Dan Mas Umam terkait dengan pengawasan kepatuhan ya terkait dengan iuran PT Taspen. Monggo Bapak Asep kesempatan pertama. Terima kasih Mas Jubir. Kayaknya ini ada dua ya. Kayaknya pertanyaan pertama untuk pihak dari KPK penyidik, nanti yang pertanyaan kedua dan ketiga ke beliau ya Bapak ya. Terkait dengan pencairannya nanti lebih jelas ada Mas Leo dan lain-lain. Monggo Mas Leo. Terima kasih Pak Asep. Mbak Nasya, ini reksadana ini saya juga Pak Asep, baru belajar juga Pak Asep. Jadi nanti Pak Roni yang jelasin lebih detail. Mbak Nasya, kita kemarin perintahkan PT Investasi untuk melakukan penjualan kembali. Kita perintahnya dimulai tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 12 November. Jadi selama waktu itu PT Investasi menjual kembali aset ini. Untuk yang sisa tadi ada 6 memang, 6 efek yang tidak berhasil kita jual pada waktu antara tanggal 29 sampai tanggal 12. Karena kemarin kita sepakati, Pak Roni dari PT Taspen sudah buru-buru minta duitnya, sudah buru-buru. Kalau saya diberi kesempatan setahun mungkin laku. Tapi Pak Roni bilang kalau bisa tanggal 12 sudah harus selesai. Jadi ceritanya kita ini menjual kembali melalui perantaraan PT Investasi. Untuk yang kedua tadi masalah peminjaman uang ini, kita minjam tadi pagi jam 10, KPK sudah mentransfer uang sebesar 880 miliar ke PT Taspen. Tapi kita tadi pagi masih bisa komunikasi dengan BNI Mega Kuningan, mohon dipinjamin uang 300 miliar. Jadi uang ini kami pinjam dari BNI Mega Kuningan. Ibunya tadi ada di sini mungkin lagi keluar. Jadi kalau masalah pengamanan kita sudah amankan dari perjalanan dari sini ke sini. Sebentar mungkin jam 4 sore kita akan kembalikan lagi uang ini. Kita juga akan dibantu pengamanan dari kepolisian. Seperti itu Mbak, terima kasih. Terima kasih Mas Leo. Kenapa saya ngasihkan ke Mas Leo? Karena yang paling tahu ini prosesnya adalah Mas Leo pertama. Yang kedua pasti rekan-rekan sudah bosan juga kan kalau saya terus yang jawab. Jadi biar Mas Leo sekali-kali yang jawab. Sekarang yang kedua dan ketiga monggo Pak Dirut. Ya, makasih pertanyaannya. Jadi tadi ada 6 efek yang dikembalikan kepada Taspen dari KPK. 6 itu adalah KIK EBA Garuda, obligasi Wika, sama satu lagi itu obligasi PTPP. Cuman ada dari 3 dan 2 seri gitu ya. Jadinya KIK EBA Garuda plus 2 seri PTPP, 3 seri Wika. Jadi ada 6 efek. Itu kalau misalnya dijumlah per harga saat ini gitu ya, karena kita tahu kan ketiga efek tersebut dalam kondisi restruct, ya kan, jadi nggak full nilainya. Kondisi restruct itu artinya kalau misalnya kita valuasi, itu nilainya itu tidak 100%. Atau kalau kita jumlahkan dari 6 itu sekitar jumlahnya tuh 30-an lah, 30 miliaran. Jadi itu on top of angka 883 gitu ya. Nah, jadi itu nantinya asal dari uang 1 triliun tersebut, Pak, itu asal dari buku THT. Jadi nanti kita balikin lagi ke buku THT, gitu ya, untuk tabungan hari tua. Jadi itu adalah program di mana saat ASN itu pensiun, dapat uang lamsam itu asal dari program THT. Nah, akan ditaruh di mana gitu ya investasi tersebut, kita tetap konservatif, kita pasti akan pilih either masuk ke SBN atau masuk ke kelas aset saham, tergantung timing gitu ya. Karena berbagai kebijakan pemerintah dalam hal ini Pak Purbaya kayaknya bagus buat pasar equity.
Tapi tetap backbone taspen itu 60% adalah SBN. Maka kita lebih baik konservatif dulu. Kalau kita bisa recovery, dibantu KPK, recovery dapat cash dana sekitar 883 plus 6 efek tadi. Untuk mengembalikan ke 1 triliun itu, kalau konservatif sangat bisa dilakukan melalui SBN gitu loh. Itu tadi pertanyaan nomor 2. Yang nomor 3 mengenai satker di RRI, mungkin saya baru dengar sekarang. Cuma nanti kita follow up Pak, di mana sih missing linknya sebenarnya gitu ya? Apakah di Taspen ataukah memang di internal RRI gitu. Mungkin itu dulu. Saya tahu kurang memuaskan sih jawabannya karena saya baru ke info sekarang gitu kan. Mungkin itu dulu Pak ya. Cukup mungkin. Baik, terima kasih Pak Roni. Di belakang masih ada tadi Mas Sultan? Sudah terjawab. Mas Yudi, Mas Rio, Mas Yus. Sesi kedua, silakan Mas Yudi. Selamat sore, izin Pak Asep, Pak Dirut. Saya Yudi dari Rakyat Merdeka. Mau tanya 2 aja, satunya untuk Pak Asep. Pasca kejadian ini, ada nggak sih dari KPK nanti untuk pendampingan ke depannya agar tidak terjadi hal serupa kedua kalinya? Dan untuk Pak Dirut Taspen, langkah mitigasi ke depannya apa Pak? Terkait perbuatan melawan hukumnya kan banyak tuh. Dan apakah jabatan Bapak kan serupa dengan terdakwa sebelumnya itu? Ada kekhawatiran nggak sih Pak? Kan posisinya strategis banget tuh. Atau biar tidak tergoda kan banyak juga tuh cewek-ceweknya ya Pak. Makasih, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Mas Rio, silakan. Ya, Bapak-Bapak, Pak Dirut, Pak Asep, Rio dari Antara. Mau konfirmasi sedikit, berarti kalau 6 unit itu terjual sekitar 30 miliar, totalnya itu mungkin hampir 900 ya untuk hari ini ya. Udah itu aja, terima kasih. Jadi nggak perlu dijawab Mas. Sudah menghitung sendiri masalahnya. Oh. Oke, silakan Mas Yus. Saya Yus dari Berita 1, baik Pak Dirut maupun Pak Asep. Mungkin ini untuk Pak Asep. Ini kan terkait dengan kasus yang ini kan, satunya lagi kan ada Pak Antonius Kasasi yang saat ini sedang melakukan bandingnya. Nah kira-kira itu sejauh ini kira-kira bagaimana perkembangannya dari KPK sendiri. Yang kedua, ini kan merupakan barang bukti yang sudah diputuskan oleh pengadilan untuk diserahkan. Nah apakah ini juga nanti masih tetap bisa dijadikan barang bukti untuk misalnya dibanding ataupun saat ini kan KPK juga masih tengah mengusut soal kasus ini terkait dengan tersangka korporasinya. Apakah ini tetap nanti akan dijadikan barang bukti lagi kalau seandainya dibutuhkan oleh KPK? Terima kasih. Terima kasih Mas Yus. Sisi sebelah kanan masih ada? Cukup, baik. Terima kasih 3 penanya. Mas Yudi terkait dengan pendampingan pencegahan oleh KPK ke depannya dan untuk Taspen terkait dengan mitigasi supaya tidak terulang dan Mas Rio terkait dengan rampasannya ya 883 dan plus unit efek ya yang kira-kira senilai 30 miliar dan juga Mas Yus terkait dengan perkembangan perkara untuk terdakwa NSK dan juga tersangka korporasi PT IIM. Monggo Pak Asep. Pak. Saya dulu. Pak Asep sudah megang mic. Tamu dulu. Oh, tamu dulu. Monggo, Pak Roni. Jadi kalau pencegahan ke depan seperti apa gitu ya. Ini kan sebenarnya kan kalau kita ngelihat gitu ya dari konstruksi perkaranya segala macam itu itu ada beberapa prosedur di internal kami yang sudah kami perbaiki supaya tidak terjadi ke depannya lagi. Karena memang kalau kita lihat memang ada kelemahan di masa lalu dan itu sudah kami perbaiki di saat ini. Dan kita juga beberapa kali melakukan audiensi dengan KPK, juga dengan pihak Jamdatun gitu ya. Bagaimana sih caranya untuk memperbaiki sistem investasi terutama di Taspen. Kami ngomong di Taspen dulu nih gitu ya. Seperti apa dan yang paling penting itu adalah menerapkan bagaimana integritas itu menjadi salah satu poin utama untuk para karyawan Taspen terutama di sisi investasi gitu loh. Kalau teman-teman buka buku sejarah gitu ya, Bung Hatta pernah ngomong nih, kurang pintar dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat diperbaiki dengan pengalaman. Kurang cakap kan susah. Tapi kalau kurang jujur itu nggak ada obatnya, gitu loh. Jadi itu dulu yang kita ini back to basic, memperbaiki integriti para teman-teman. Lalu pertanyaan kedua tadi, Bapak dulu atau saya dulu? Iya. Yang kedua yang ini, yang efek. Oh, saya habisin dulu aja ya. Oke.
Nah, kalau pertanyaan kedua tadi Pak, yang 6 efek tersebut, kalau kita jual benar 30 miliaran gitu ya. Cuma kan ini lagi restruct sebenarnya. Lagi restruct itu artinya valuasinya itu tidak optimal. Jadi mendingan kita masukin ke buku kita, masuk ke aset kita gitu kan. Ya udah mendingan kita tunggu aja sampai proses restructnya itu di Wika, PTPP maupun Garuda itu selesai, baru kita jual di harga yang paling optimal. Toh kita juga udah dapat cash sebesar 883 dari KPK kan, itu yang mendingan yang kita optimalkan aja gitu loh. Kita putar lewat SBN maupun kelas aset lainnya yang bisa memberikan yield lebih tinggi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni. Berikutnya Terima kasih Pak Asep. Mas Jubir. Sebelum masuk ke menjawab pertanyaan, saya menyambung dulu apa yang disampaikan Pak Dirut. Tadi kan Pak Dirut menyampaikan kalau yang terakhir itu kurang apa sih Pak? Tadi dari Bu Hatta, oh kurang jujur. Kurang jujur nggak ada obatnya. Biar kami yang ini Pak, yang nangani kalau kurang jujur. Biar kami yang nindak. Oke, terima kasih. Tentunya kami dari KPK penegakan hukum atau penindakan ini dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak berhenti pada penindakan. Jadi setelah ini tentu ada pencegahan. Di sini ada nanti kan ada Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha yang nanti akan bekerja sama dengan seluruh BUMN termasuk juga tentunya PT Taspen di sana terkait dengan bagaimana menindaklanjuti atau mitigasi apalagi pernah terjadi gitu ya. Artinya jangan sampai modus-modus seperti ini terjadi kembali seperti itu. Nah, itu ada bagiannya sendiri. Di samping itu juga ada nanti pendidikannya dan lain-lain. Jadi tidak hanya berhenti pada penindakan. Itu yang untuk yang pertama. Kemudian saya meloncat ke yang ketiga. Karena yang kedua khusus tadi untuk Pak Dirut. Yang ketiga terkait dengan pertanyaan ketiga, uang yang ada di belakang kami atau di depan rekan-rekan itu khusus untuk perkaranya Pak, siapa namanya? Pak Akiawan. Ya. Jadi tidak untuk yang Pak ANS. Ya. Jadi Pak ANS ada lagi berapa? 100 berapa ya? Ada 160. Nah, 160. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin ya memang pas di apa namanya 1 triliun gitu ya. Ada lebih ya mungkin ya. Ada sekitar 160-an karena tentunya ketika apa namanya sudah uangnya itu kita kan juga menerapkan nanti menerapkan TPPU-nya dan lain-lainnya apabila uang hasil korupsi ini sudah dipindah apa namanya pindah tempatkan, dialihkan dan lain-lain, kemudian bentuknya dan lain-lain gitu kan. Nanti nilainya ya bisa lebih seperti itu. Jadi kalau untuk saat ini perkaranya ya kami karena banding Pak ANS-nya ya kami dari JPU juga melakukan banding. Silakan nanti rekan-rekan tinggal diikuti saja di persidangan. Begitu mungkin Mas Jubir, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asep, Pak Roni. Ada tambahan Pak Leo, Pak Rifki? Cukup? Baik. Teman-teman sepertinya cukup ya? Cukup, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Roni, Pak Rifki, Pak Asep, Pak Leo, dan teman-teman media sekalian. Sekaligus kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada perbankan, BRI, BNI yang telah memfasilitasi untuk kegiatan serah terima barang rampasan negara ini. Dan penyerahan barang rampasan ini tentu menjadi penguatan sinergi kedua lembaga, KPK dan PT Taspen, dan ke depan kedua lembaga berkomitmen untuk menguatkan langkah-langkah pencegahan korupsi sekaligus pengoptimalan dalam pengelolaan investasi. Kami tutup kegiatan serah terima barang rampasan KPK kepada PT Taspen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.